Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya, Mukti Anugrah Hadi, untuk mempresentasikan penelitian tindakan kelas dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan metode pengajaran yang variatif untuk mengatasi keterbatasan mode ceramah di kelas 3 SDN 01 Ampalu. Latar belakang yang mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul seperti itu adalah saya melihat bahwa ketika saya mengajar dengan metode ceramah, anak-anak atau siswanya itu tercenderung lebih monoton dan tidak variatif, tidak ikut dalam pelaksanaan proses pembelajarannya. Di mana motivasi belajar itu merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi tinggi cenderung akan lebih aktif dalam mengikuti pelajaran, lebih gigih dalam mengatasi kesulitan, dan lebih baik dalam mencapai pembelajaran. Dan sebaliknya, siswa yang kurang termotivasi cenderung menunjukkan sikap apatis, kurang fokus, dan tidak berusaha maksimal dalam belajar. Sebagai respon terhadap masalah ini, diperlukan upaya untuk mencari metode pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa. Salah satu pendekatan yang dapat saya gunakan adalah mengganti metode ceramah ini menjadi metode yang lebih variatif dan melibatkan siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, dengan menggunakan metode diskusi kelompok, pembelajaran berbasis PBL, atau permainan edukatif yang memungkinkan siswa untuk lebih terlibat aktif dalam pembelajaran. Berikut adalah rumusan masalah yang bisa saya simpulkan pada penelitian tindakan kelas kali ini. Yang pertama itu ada bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa yang rendah ketika guru menggunakan metode ceramah di kelas. Yang kedua, seperti apa metode alternatif untuk mengganti metode ceramah yang membosankan. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana cara memodifikasi cara mengajar guru dari metode ceramah ke metode yang lebih bervariatif. Selanjutnya ini adalah kajian pustaka. Yang pertama itu adalah meninjau pengaruh metode ceramah terhadap motivasi belajar siswa di sekolah menengah. Ditemukan bahwa metode ceramah sangat berpengaruh terhadap motivasi siswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ceramah yang dikombinasikan dengan teknik interaktif seperti tanya jawab atau diskusi kelompok dapat meningkatkan perhatian dan partisipasi siswa. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun ceramah sering dianggap kurang menarik, tapi jika disertai dengan pendekatan yang lebih aktif dan menarik juga dapat merangsang motivasi siswa untuk lebih berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang kedua itu ada sebuah penelitian efektivitas metode ceramah dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Penelitian ini dilakukan oleh Wijaya dan Sari pada tahun 2020. Dan berdasarkan penelitian ini, metode ceramah sebenarnya bisa memotivasi siswa dalam belajar dan tidak membosankan jika dikombinasikan dengan metode lain seperti diskusi atau tanya jawab. Jadi dalam proses pengajaran tidak hanya satu arah, melainkan ikut melibatkan siswa ke dalam pembelajaran itu sendiri. Berikut saya juga mengutip penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Nurwanto pada tahun 2019. Bahwa di sana ditemukan bahwa metode ceramah dapat memberikan informasi secara efektif. Dampaknya terhadap motivasi intrinsik siswa lebih terbatas dibandingkan dengan metode pengajaran lain. Penelitian ini menekankan bahwa ceramah yang dilakukan secara monolog membuat siswa kurang aktif. Oleh karena itu, agar ceramah dapat meningkatkan motivasi intrinsik, guru perlu menggabungkan elemen-elemen lain seperti cerita, contoh kehidupan nyata, dan pengalaman pribadi yang relevan dengan topik pembelajaran. Ada 4 tahap prosedur penelitian di sini yang saya lakukan. Yang pertama itu tentunya perencanaan. Di perencanaan ini saya mengidentifikasi masalah yang timbul, yaitu rendahnya motivasi belajar siswa akibat menggunakan metode ceramah. Dan berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti saya merencanakan tindakan perbaikan dengan mengubah dan memodifikasi metode pembelajaran. Yang kedua itu tindakan. Tindakan yang sudah direncanakan dalam siklus pertama atau siklus kedua dilaksanakan di dalam kelas. Misalnya, guru akan menggunakan metode yang lebih interaktif dan melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Tindakan ini juga bisa melibatkan variasi dalam menggunakan media pembelajaran agar lebih mendukung partisipasi siswa. Dan yang ketiga itu ada observasi. Pada tahap ini saya melakukan observasi terhadap tindakan yang telah dilakukan terhadap motivasi belajar siswa.
data observasi dikumpulkan melalui metode pengamatan langsung di kelas. Dan yang terakhir itu ada refleksi. Setelah mengumpulkan data, saya melakukan refleksi terhadap pelaksanaan tindakan yang saya lakukan. Pada tahap ini peneliti saya menganalisis apakah metode yang diterapkan berhasil atau tidaknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.